yatazayadut tasaul, bertambahlah pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Apa pertanyaan yang muncul? Halil asmaul husna lillahi azza wajal, apakah nama-nama baik bagi Allah azza wajal fi majmu'iha, secara keseluruhan. Keseluruhan itu baik yang diberikan ke kita, diberikan ke Nabi, ataupun disimpan kepada Allah secara keseluruhan. Allati na'lamuha wallati la na'lamuha, baik yang kita tahu maupun tidak kita ketahui. Mahsuratun, terbatas. Bi'adadin muayyanin, dengan bilangan tertentu. Contoh nih begini, yang kita tahu berapa? 99. Yang dikasih ke Nabi katakanlah misalkan juga sama 99. Udah berapa? 198. Iya, 198. Yang Allah simpan pada dirinya sendiri juga 99. Total jadi berapa? 297. Apakah boleh kita sebut nama Allah itu terbatas pada bilangan tertentu seperti tadi itu 297? Baik yang kita tahu maupun tidak kita tahu. Kita jadikan angka 99 yang kita tahu ini sebagai kias pada yang diberikan kepada Nabi, dan juga kias pada yang disimpan Allah pada untuk dirinya. Bisa? Nah, ini pertanyaannya. Kata amhiya la nihayah, ataukah semuanya nama-nama Allah itu baik yang kita tahu yang tidak kita tahu la nihayah, unlimited edition. Kenapa unlimited? Gak boleh dibatasi nama-nama tersebut. Kenapa tidak boleh? Karena Allah itu tidak terbatas, sifatnya tak terbatas, ya kan? Atau harus begitu? Nah, kata beliau, kata Syekh Muhammad, laqad qila, telah disebutkan, telah dikatakan al-katsir fi hadzal mawdu', banyak sekali dalam bab ini, walakinnas shawab, jadi ada banyak sekali perbedaan pendapat atau perkataan dalam masalah ini. Jadi ada perbedaan pendapat dalam masalah ini, makanya disebut laqad qila dalam bentuk pasif. Telah disebutkan banyak sekali dalam masalah ini, artinya banyak perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan para ulama. Cuma beliau tidak mereferensi satu persatu karena mungkin terlalu panjang. Kata beliau langsung ke kesimpulan, walakinnas shawab, akan tetapi pendapat yang benar, annaha, bahwasanya hal yang tersebut, mas'alah, suatu permasalahan, fi ilmillahi azza wa jalla wahdah, yang hanya ada pada ilmunya Allah satu-satunya, sendiri. Artinya hanya Allah yang tahu semata-mata, tidak ada yang tahu. Jadi tidak boleh kita pakai kias, kita pakai apapun, nggak boleh. Hanya Allah yang tahu pada ilmunya Allah. Wasabab fi dzalika, sebab yang demikian itu, huwa annal asma, adapun nama-nama, allati, yang ikhtassallahu biha, yang Allah khususkan nama-nama tersebut, ba'dhan min ibadihi, sebagian dari hamba-hambanya, wal asma, dan juga nama-nama, allati ista'thara biha, yang Allah simpan nama-nama tersebut, fil ilmil ghaibi indahu, di dalam ilmu yang gaib di sisinya, la na'lamu, kita tidak mengetahuinya, idza kanat, apakah nama-nama tersebut mahsuratan amla nihayatan, terbatas ataukah tidak terbatas. Jadi nggak boleh disebut terbatas, juga nggak boleh disebut tidak terbatas. Jadi kalau ada bertanya terbatas atau tidak terbatas, wallahu a'lam bishawab. Nggak boleh dikatakan terbatas, juga tidak boleh dikatakan tidak terbatas, karena kita nggak tahu. Bagaimana kita membatasi sesuatu ataupun mengatakan sesuatu tidak punya batasan kalau kita tidak tahu? Jadi bagaimana juga jawabannya? Wallahu a'lamu bishawab. Serahkan saja kepada Allah. Allahu a'lam. Allah yang tahu. Mau terbatas gak terbatas, Allah yang tahu. Karena begini, bisa saja kan nama itu terbatas. Sifat yang tidak terbatas, nama kan bisa terbatas. Ya dong. Tapi bisa juga nama tidak terbatas, tapi Allah tidak memberitahukannya ke kita. Ya, kita juga nggak tahu kan. Lantas bagaimana kemudian kita berbicara pada sesuatu yang kita tidak punya pengetahuan? Ini pendapat yang paling benar, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi. Wa idza kanat mahsuratan, dan apabila pun terbatas, bi'adadin muayyanin, dengan bilangan tertentu, fanahnu la na'lamu, sedangkan kita tidak mengetahui adadaha, jumlahnya. Ya, sama aja kan. Kalaupun dikatakan ini terbatas, lah kita nggak tahu jumlahnya. Bagaimana kemudian kita katakan terbatas? Iya kan? Ya kalau kita kan terbatas. Ya kalau terbatas berapa?
Kan kita juga nggak bisa jawab kan, karena kita juga tidak tahu. Maka cara menjawabnya bagaimana yang paling aman? Allahu a'lamu bishawab. Kalau dia tanya, itu nama Allah yang kita tahu itu terbatas nggak sih sebenarnya? Allahu a'lam bishawab. Saya kalau bilang nggak terbatas pun saya nggak ada ilmu pengetahuannya. Saya katakan terbatas, saya nggak pengetahuan. Hanya Allah yang tahu. Yang paling penting buat saya 99, karena itulah yang kemudian telah diberikan kepada saya. Udah cukup sampai di situ. Nggak perlu capek. Nah, yang ada pusing kepala mikir itu nggak bisa tidur malam. Tetap aja angkanya nggak keluar. Nah, jangankan di dunia, masuk kubur pun tak akan keluar itu. Nah, nggak percaya? Cobalah. Nah, paragraf terakhir. Fal qaidah idzan. Maka kaidahnya kalau begitu. Nah, ini kaidahnya. Coba perhatikan kaidahnya. Tadi udah ada kaidah yang pertama ya. Bahwa setiap nama Allah itu ada sifat kecuali nama Allah itu satu kaidah tadi. Ini kaidah yang kedua. Idzan anna asma Allahil husna. Bahwasanya nama-nama Allah yang baik itu aktsar min tis'atin wa tis'ina itsman. Lebih daripada 99 nama. Amma kaunuha mahsuratan, adapun posisinya atau kondisinya yang terbatas, bi'adadin muayyanin, dengan bilangan tertentu, ma'lumin, yang diketahui, au majhulin, yang tidak diketahui, au la nihayatin, ataupun yang tidak terbatas, fal ilmu indallahi wahdah. Ilmunya hanya ada di sisi Allah semata-mata. Azza ilmuhu, maha tinggilah ilmunya, ala ayyuhita, di atas, di mana dengan ilmu tersebut Allah bisa mencakupi, yuhita bihi, mencakupi siwahu, selainnya. Nah, maha tinggilah ilmu Allah yang mencakupi semuanya selain Allah. Nah, jadi kalau dikatakan apakah nama Allah itu cuma 99 nama, kita katakan bukan. Lebih. Buktinya mana? Ada 3 pembagian Asmaul Husna. Pertama, yang diberikan kepada kita melalui Al-Quran, yang diturunkan dalam Al-Quran, jumlahnya 99. Yang kedua, yang Allah berikan kepada sebagian makhluknya, tidak kepada sebagian makhluk yang lain. Yang ketiga, yang Allah simpan di sisinya pada alam gaib, yang tidak diberikan kepada siapapun. 3. Ini dalil ada dalam hadis Imam Ahmad, ada juga dalam hadis Imam Bukhari, dan secara akal, dalil akli. Kalau kita katakan nama Allah 99, tidak menutupi bahwa Allah punya nama lain yang tidak diberitahukan kepada kita. Itu dari secara dalil akli. Seperti kisahnya kalau kita katakan si fulan punya 100 ekor kuda yang sedang disiapkan untuk bertempur, tidak menutup kemungkinan dia punya kuda lain yang tidak dia siapkan untuk bertempur. Itu dalilnya. Yang terakhir yang harus dipahami, nama-nama Allah tadi dalam 3 cakupan, dalam 3 bagian ini, baik yang kita ketahui maupun tidak kita ketahui, itu tidak boleh kita sebut terbatas, juga tidak kita katakan tidak terbatas. Yang benar, kita mengambil posisi diam, tafwid namanya. Tafwid artinya menyerahkan semua urusan itu kepada Allah. Nah, jadi hanya Allah yang tahu ketidakterbatasannya. Kalaupun terbatas berapa bilangannya, hanya Allah yang tahu. Kita cukup mengatakan wallahu a'lamu bissawab. Dengan demikian selesailah pembahasan malam ini terkait makna hakikat daripada al-asmaul husna. Nah, insyaallah selanjutnya kita akan berbicara apakah fi'il, perbuatan Allah itu bisa dibentuk dengan pembentukan kata kerja. Contoh bagaimana? Saya bekerja, berarti jika diubah kepada sifat pelakunya berarti bekerja jadi pekerja. Kalau saya pakai kata kerjanya saya bekerja, tapi kalau dipakai kata objek saya Nah, boleh enggak fi'il Allah, perbuatan Allah itu kita ubah-ubah seperti itu, boleh enggak? Nah, boleh enggak? Atau enggak boleh? Pada perbuatan Allah boleh atau tidak? Nah, itu nanti akan kita bahas selanjutnya. Boleh atau tidak boleh. Kalau boleh, mana batasan bolehnya? Kalau tidak boleh, sejauh mana tidak bolehnya? Itu harus diketahui. Kenapa? Karena kalau tidak nanti akan berbahaya. Seperti saya katakan, Allah membuat perencanaan, Allah melakukan tipu daya. Dan kita katakan,
Allah adalah penipu daya. Boleh nggak begitu? Dan kita katakan penipu daya Allah itu sebagai namanya Allah. Boleh nggak? Nah, itu yang akan kita bahas pada pertemuan 2 minggu lagi. Mau tahu jawabannya? Stay tune di gelombang dan apa ini namanya sih? Channel yang sama. Baik. Itu saja dari saya teman-teman, ya. Mungkin sebelum saya tutup, siapa tadi yang baca doa? Ustaz Habibi, ditutup dengan kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Teman-teman